Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'aka min yawmina hadza ila yaumin nahdur, amma ba'd. Yang saya hormati ayah selaku guru di kajian fikih, yang saya hormati dan saya cintai mahasiswi-mahasiswi cantik dan soleha yang malam minggunya selalu digunakan untuk belajar. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bermanfaat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, terutama nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul untuk belajar di kajian fikih setiap hari Sabtu malam minggu. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi wa Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaat beliau selalu kita nantikan di yaumil qiyamah nanti, dan mudah-mudahan kita selalu diakui sebagai umat beliau sampai akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin mulai minggu ini sampai minggu-minggu seterusnya, selagi rumah ini belum ada pemiliknya, belum ada pemilik baru maksudnya, kita diminta untuk ngaji di sini. Katanya pesan Pak Anton biar almarhum bapak sama ibu kebagian pahalanya. Sebelum mulai pengajian, sedikit ada yang saya ingin sampaikan. Sebenarnya ini udah lama sih, ada bisa dibilang sedikit kurang-kurang. Jadi ini selama ini kan anak-anak ngaji setiap hari kita lihat. Mungkin ini biar tugas kita itu nggak terlalu berat. Namanya ngaji itu kan belajar ilmu agama. Biar gampang masuk, kita bagi-bagi tugas. Saya gurunya juga insya Allah bakal ikut fatihain anak-anak biar ilmunya manfaat. Tapi ibu-ibu semua, bunda-bunda semua juga seharusnya seenggaknya ikut fatihain anaknya biar ilmunya itu cepat masuk. Jadi kalau misalnya dari gurunya sama dari orang tuanya sama-sama kirim fatihah untuk anak-anak kita, nanti ilmunya lebih cepat masuk, lebih cepat dipahami. Karena selama ini beberapa hari ini memang saya agak jengkel. Ternyata anak-anak itu lupa huruf hijaiyah. Saya tes lagi, tes ulang satu-satu. Saya sengaja dites setiap malam Jumat malam Sabtu. Tolong bawain buku tulis karena itu saya dikte. Misalnya ya jinisu, hurufnya ya, jim, lam, sin. Itu pada nggak bisa ternyata. Udah lupa, bukan nggak bisa. Lupa, imlahnya juga lupa. Akhirnya itu jadi PR besar buat kami. Gimana caranya biar anak-anak itu tetap ingat. Jadi minta tolong kerjasamanya. Karena kalau kata Kiai Boyo ya, orang menuntut ilmu itu bakal berhasil kalau tiga-tiganya itu sama-sama semangat, sama-sama ikhlas, sama-sama kompak. Orang tuanya ikhlas, gurunya ikhlas, anaknya ikhlas, semangat. Salah satu dari ketiga itu ada yang ikhlas. Misalnya nih, kan kadang maaf ya, ada orang tua yang selalu ngomongin gurunya di belakang. Itu sebenarnya berakibat ke manfaat atau tidaknya ke ilmu anaknya sebenarnya. Kalau gurunya nggak rugi, diomongin di belakang nggak rugi. Tapi nanti anaknya ilmunya jadi tidak manfaat karena katanya omong langsung yang ngajarin diomongin gitu ya. Jangan di ini. Jadi mulai sekarang minta kerjasamanya ya. Jadi kita sama-sama tiga-tiganya biar sama-sama ikhlas, sama-sama semangat. Jadi ilmu anaknya nanti manfaat dan maju dingin. Nah, karpet.
Kalau nggak ngadep situ. Nah, Ya di pertemuan sebelumnya kita membicarakan tentang asbabut tayamum dan surutut tayamum. Kali ini kita akan membahas tentang udah duduk aja. surutut tayamum atau fardunya tayamum ada di halaman 6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in. Khususan ila muallifi hadhihi al-kutub wa usulihim wa furihim wa man tasaba ilaihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di dalam masuk. Masuk. Ana. Tadi agak ngerapet. Enggak pernah sini. Nah, dah nyari ini sendiri dah ya. Nah, selamat datang para mahasiswi baru. Oke, sebelum kita mulai ya tadi sudah diceritakan tadi ya bahwa ini dipinjemin rumah gratis gitu. Jadi hanya beliau pesen tolong di Fatihai ya, kalau dirawat dialah tolong di Fatihai katanya. Jadi nanti sebelum ngaji kita sebut namanya ya, barangkali itu membawa kebaikan untuk kita dan untuk mereka gitu ya. Summa ila Mbah Ramlan bin Wongso Pawiro, summa ila Ibu Hajah Mas'ah binti Haji Banjir, summa ila Mbah Raden Darmo Soeharto bin Raden Pringgo Sugondo, summa ila Ibu Raden Ajeng apa ya? Iya. Raden Ajeng Sumini binti Raden Mangun Diharjo. Wa usulihim wa furihim wa man tasbilaihim lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mungkin nanti posisinya saya di sono aja ya, biar enak gitu, enggak gini ya. Biar kayak mahasiswa beneran gitu hadirnya ya. Ini kan kayaknya kayak orang tahlilan ini. Iya. Nah, betul. Ini kayak orang tahlilan ini. Tapi enggak mau ya, repot. Nanti sekalian dipasang itunya ya, apa backgroundnya. Oke, kita mulai. Yang pakai kitab ini Bunda nggak dibawa nggak? No. Nah, ya rezekinya siapa itu? Nanti dibina. Nah, halaman 6 yang kecil itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Furudu tayamumi khamsatun. Nah, sekarang sampai ke fardunya tayamum, nanti kita coba praktek juga ya. Jadi biar berasa belajarnya. Fardunya tayamum atau lebih populer dengan rukunnya tayamum ya, sebenarnya rukun tayamum itu ada 5. Al awalu naklut surabi. Yang pertama sekali adalah memindahkan debu. Artinya debu itu harus kita ambil, nggak boleh debu nempel terus kita tinggal gosok, nggak boleh. Jadi debu itu harus kita ambil. Kemudian yang kedua, kita absen dulu ya. Yang kedua adalah niat. Niat itu yang dulu apa? Berniat dalam hati bareng dengan pekerjaannya. Nanti dijelasin detailnya, kita absen dulu. Asal itu mashul wajhi. Kemudian rukun yang ketiga adalah mengusap wajah, mengusap muka. Kemudian yang keempat, ar-rabi'u mashul yadaini ilal mirfiq.
ilal mirfaqaini, mengusap tangan sampai kedua siku. Kemudian yang kelima, al-khamisu at-tartibu bainal masataini, adalah tertib harus muka dulu baru tangan. Nah, oke, sekarang kita jelaskan satu-satu. Apa itu yang pertama tadi? Yang pertama adalah memindahkan debu. Maksudnya apa ini? Al-awalu naklut turabi ay tahwilul mutayammimi lahu walau min wajhin ila wajhin. Maksudnya begini, debu itu harus dipindahkan, artinya diambil walaupun asalnya debu itu di muka kita, terus kita balikin lagi. Misalnya gini, kita lagi di luar padang pasir misalnya, atau ya berdebu lah, angin kenceng kan, di muka kita ada debu gak? Ada debu. Nah, kita nggak capek-capek ngambil itu, tapi ngambil di muka. Diambil, sudah di tangan, terus baru digosokkan lagi. Nggak boleh ini debu terus tinggal diusuk-usuk, nggak boleh. Karena pertama tadi rukunnya debu itu harus diambil. Artinya, walaupun nggak pakai tangan, misalnya pakai sapu tangan atau apa, yang penting debu itu diambil. Atau misalnya begini, lagi angin berdebu, tangan kita giniin, itu sudah disebut mengambil. Jadi ini ngambil di apa ini namanya, ngambil di udara, itu juga boleh, udah termasuk ngambil. Yang penting ada usaha untuk memperoleh debu gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi gambarnya sampai di muka diambil terus dibalikin lagi, atau di tangan diambil untuk muka gitu. Kemudian sampai begini, misalnya kita tadi ngambil pertama di muka, terus kita balikin untuk muka, bahkan beberapa saat kalau memang berdebu kan ada debu baru, itu boleh kita ambil untuk tangan, sampai begitu. Tapi kalau di Indonesia ini enggak sampai begitulah, kan debu banyak. Jadi gampangnya itu ini kan kemungkinan orang sakit, orang apa kan. Jadi yang penting tidak habis hujan, semua yang nempel di bumi itu pasti ada debu. Misalnya di belakang kita ini, di kaca kelihatan kan. Yang penting jangan deket kandang ayam, karena debunya potensi kena belek. Nah itu nggak boleh. Kalau debunya harus yang bersih. Iya, kena belek nggak boleh. Kemudian yang berikutnya apa tadi? Niat dulu. Niat apa maksudnya di sini? Oke, ya asani niatu. Apa gambarnya? Ka'ayyan wiya istibahatas sholati. Misalnya seperti niat begini, nawaitut tayamuma listibahati sholati. Misalnya kalau memang mau sholat, jadi aku niat tayamum agar diperbolehkan sholat. Atau misalnya nggak lagi sholat, lagi pengen baca Quran misalnya, berarti nawaitut tayamuma listibahati qiraatil Quran. Atau itu kan nggak usah pakai bahasa Arab juga, yang penting dalam hati niat, aku niat tayamum untuk apa yang disebutin itu ya. Nah kemudian rinciannya, misalnya kita tayamum untuk sholat sunnah, misalnya pengen bersolat sunnah lah pokoknya, sholat sunnah, nggak boleh tayamum itu untuk sholat fardu. Misalnya gini, mau masuk masjid sholat sunnah kan, sholat sunnah. Nah dia tayamum tidak untuk sholat duhur, untuk sholat tahiyatul masjid misalnya, jadi nggak boleh untuk sholat. Yang boleh yang sederajat, misalnya gini, niat tayamum untuk sholat duhur, nanti boleh berikutnya terus sholat jenazah. Kalau sholat sunnah jelas ya, sholat jenazah boleh, atau sholat sunnah yang lainnya. Sampai misalnya terawih nggak usah tayamum lagi
Itu ya. Tapi kalau antara sholat fardu dengan sholat fardu, tiap sholat fardu harus satu tayamum. Udah pernah kita itu ya. Nah, kemudian yang nggak boleh niat itu apa? Misalnya gini, niat tayamum agar hadasnya hilang, nggak bisa. Berarti kayak kalau wudhu kan apa? Nawaitul wudhu'a li raf'il hadasi. Aku niat untuk menghilangkan hadas. Kalau tayamum nggak bisa. Tayamum tidak bisa menghilangkan hadas, tapi hanya toharoh darurat agar diperbolehkan. Agar diperbolehkan. Kemudian yang berikutnya, yang ke asalisu mashul wajhi. Yang berikutnya adalah mengusap muka. Berarti tadi niatnya mulai dari ngambil sampai nempel tangannya di muka. Nah, kalau di muka dianjurkan dari atas ke bawah. Nanti kita praktekin dari atas ke bawah. Kemudian berikutnya ar-rabi'u mashul yadaini ilal mirfaqaini. Yang keempat adalah mengusap tangan sampai siku. Nanti kita praktekin ya. Kemudian yang berikutnya al-khamisu at-tartibu bainal masataini. Tertib, nggak boleh tangan dulu baru muka. Nah, sekarang kita lihat. Ini Bunda pegangin. Nih. Jadi kita praktek tayamumnya begini. Kita misalnya di sini nih, gampang di sini ya, di sini. Ini dipastikan ada debu di bawah. Kita ambil, sebaiknya tangannya jangan begini, tapi agak renggang. Agak renggang. Kita ambil debu di sini. Sebaiknya dia dari atas ini ke bawah. Nah, ini kan masih belum kepake nih. Nah, gitu. Enggak harus rata kayak orang bedakan, enggak. Yang penting udah diusap, kira-kira itu ya rata, udah. Enggak usah ini kayaknya masih enggak begitu, enggak ya. Jadi enggak kayak orang bedakan harus, bukan. Tapi jangan usap uang. Sebaiknya jangan begini, jangan begini. Kalau bisa sekali jalan. Nah, sekali jalan. Kalau misalnya tangan satu ya teknisnya terserah lah itu ya. Nah, kalau dua tangan ya begini nih, ini bawah, hidungnya kena, terus di bawah ini belum kepake. Bagaimana kalau orang jenggotan? Nah, kalau orang jenggotan nggak seperti wudhu, pokoknya jenggotnya kena, nggak usah. Jadi berbeda dengan wudhu. Kalau wudhu kan, kalau tipis harus, kalau tebel nggak usah. Kalau tayamum enggak, pokoknya ini udah kena jenggotnya, udah namanya darurat. Wah, susah itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kan tadi udah dipakai nih, udah dipakai. Ini menghindari jangan-jangan ada yang sudah kepake masih di tangan. Terus tadi kan ngambil di sini, sebisa mungkin pindah. Nah, terus tadi lupa, misalnya tebel, jangan begini, jangan ini, atau ditiup, biar nanti pas itu enggak celemongan, enggak celemongan. Kan debu kalau di kaca kan kita kan beda, warnanya beda. Nah, ini yang kedua nih, yang kedua. Udah diambil di tempat berbeda. Sunahnya kanan dulu apa kiri dulu? Kanan, berarti kanan. Kalau kanan berarti kiri dulu yang dipakai. Ini nih jangan sampai kelewat. Ini nih jangan sampai kelewat. Ini diadu. Nah, kemana arahnya? Ke sana. Ini sambil digeser sedikit. Nah, begitu sampai siku kita tarik ke sini. Nah, tukeran. Nanti jempol ketemu jempol. Nah, finish di sono. Ini yang tangan kiri, saya ulangi di sini. Jangan begini, nanti ini nggak kena.
Nih. Jadi ini jangan sampai kelewat nih. Sampai jadi tunjuk. Enggak juga nanti, enggak usah juga. Yang penting udah keusap udah. Nah, ini diulangi dari sini sambil digeser. Ini sambil geser di tangan, geser sampai siku terus dibalik ke sini. Nah, nanti ketemu ini posisinya begini. Nah, tadi kan yang tangan kiri dipakai, sekarang kiri sama. Sambil geser, no. Nanti begitu sampai siku terus dibalik ke sini. Tuh, bertemu jempol lagi. Udah selesai. Nah, udah selesai. Cukup sekali-sekali aja. Terus habis itu kok celemongan, jangan diusap dulu. Sholat dulu, selesai sholat. Kalau misalnya kayaknya mau tampil misalnya artis kan bisa kan, mau tampil ntar masuk artis celemongan misalnya, ya udah diusap tapi udah selesai sholat itu ya. Udah clear lah, itu gampang ya. Sekali nanti kalau sakit pakai, kalau nggak dipakai nanti suka masa iya wudhu diganti begitu. Mungkin kalau wudhu masih ini, misalnya habis main bola sama suaminya semalam, bangun tidur demam, nggak bisa mandi. Kalau mandi kata dokter, wah ini gawat, nanti lama. Tayamum kan, sholat. Jadi tayamum itu bisa menggantikan mandi, bisa menggantikan wudhu. Yang ketiga, tapi tidak menghilangkan hadas. Hadasnya tetap ada, dia hanya darurat aja. Udah cukup itu ya, cukup. Kita lanjutkan sedikit, soalnya nyambung. Yang berikutnya di bawahnya, faslun mubtilatut tayammumi salah satu. Yang berikutnya adalah hal-hal yang membatalkan tayamum. Ada 3. Apa itu? Ma'abtolal wudu'a. Yang membatalkan tayamum adalah semua hal yang membatalkan wudhu. Apal enggak? Yang batalin wudhu. 1, buang air, jalan depan atau belakang. Ya. 2, ya sama-sama itu namanya. Iya, depan belakang udah itu udah. Yang kedua, ya harus tahu, nanti kalau nggak tahu repot. Makan nggak batal. Yang pertama tadi. Nah ya nih, yang pertama yang pasti ada sesuatu yang keluar dari jalan depan atau belakang. Terus hilang akal, tidur, mabuk, pingsan, ayan, wudhunya batal. Terus senggolan kulit orang dewasa yang bukan muhrim. Tapi ini pendapat yang pertama. Pendapat kedua nggak batal. Nah itu udah dihafalin nanti. Terus menyentuh kemaluan sendiri ataupun kemaluan orang sama, walaupun potongan, nemu di jalan itu, nah batal wudhunya. Ya, misalnya kan ada orang kena bom itunya kemana-mana kan, tuh ininya ini, nah, kita sentuh itu batal. Ya, batal. Iya, namanya orang itu kan harus disatuin. Nah kalau pengen nggak batal pakai sapu tangan atau pakai sumpit ngambilnya. Ya udah. Berarti kalau salah satu itu tayamum otomatis batal. Kalau makan nggak batal ya. Awas nih, nanti habis makan wudhu lagi. Kena belek, tahu nggak? Kena belek? Nggak batal, tapi beleknya harus dicuci. Mirip-mirip loh, ini mirip-mirip. Jadi mau ke masjid, udah wudhu rapi-rapi, nyos, kena belek di jalan, nggak usah wudhu lagi, tapi dicuci. Kalau kena baju ya ganti bajunya. Nah, dah. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, waridatu, lock out. Udah nggak Islaman wis. Nah, ada lock out itu keluar. Oh, kayaknya ikut Hindu lebih enak nih. Enggak, tayamumnya batal. Jadi modal cuma tayamum, dia murtad, balik lagi harus tayamum lagi. Harus tayamum lagi. Dah. Kenapa tadi? Karena itu cuma darurat, jadi dia enggak, istilahnya nempelnya enggak kuat di kita, namanya tayamum. Tuh. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, mana tadi? Watawahumul ma'i intayammama lifaqtihi. Ada air atau dikabarkan ada air kalau memang tayamumnya karena air. Misalnya di Jakarta mati lampu, wis mati, gak ada yang punya air. Tayamum kan? Tayamum. Terus ada yang ngabarin, ada sumbangan air untuk mandi, untuk segala macam misalnya, tayamumnya batal. Tapi kalau tayamumnya karena sakit, nggak ada pengaruhnya. Jadi mau ada air, mau ada nggak ada, kan tayamumnya bukan karena nggak ada air. Tuh ya. Jadi ngelihat air atau dengar kabar ada air, ada orang pakai air, wah ada air nih berarti, udah batal. Batal. Itu kalau tayamumnya karena tidak ada air. Tapi kalau tayamumnya karena sakit, ya nggak ada pengaruhnya. Nah, udah. Mungkin itu materi pokoknya hari ini. Jadi rukun tayamum prakteknya sudah tadi. Sekali lagi ya, sekali-sekali kalau misalnya demam, kayaknya bukan karena kedinginan yang pagi-pagi itu, enggak, itu ya maksudnya demam sampai kena air kan ada kan itu ya, tipes atau apalah. Masuk angin berat juga kan kalau kena air, bisa itu. Udah tayamum sholat sekali-sekali dipakai itu, kayaknya nggak yakin ntar udah belajar ya. Nah itu barangkali ada yang janggal yang mau ditanyakan, silakan. Walaupun nggak pas bab ini nggak apa-apa, nanti kalau nggak tahu ya PR besok ya, silakan. Yang mau nanya mahasiswa baru. Nih Bu, barangkali Bu Guru punya pertanyaan titipan. Ya silakan. Nih pakai ini. Kan tadi disisain yang ini ya? Yang sebelah jempol sebelah ini nggak kena ininya kan? Iya. Itu mau gitu. Oh ya. Ini emang nggak kena, nggak apa-apa. Ini kan udah ngambil, otomatis kan ada di situ. Dengan digini itu dianggap dia udah. Dianggap dia udah. Jadi Karena pas ngambil posisi itu sekali lagi ya. Nah, ketemu di jempol. Iya, itu sekali lagi ya. Baru jadi ini uang sejelemok nih, terus di itu nggak usah begitu. Jadi nggak kayak orang tampil bedakan itu, bukan. Nggak usah sampai terima ya, silakan. ada ujian. Nah, silakan yang lain. Ya, silakan. Kalau banyakan gerak kan nggak tahu. Maksudnya gerak yang lain. Kalau sholat di sapa kan banyakan gerak. Gimana? Oh iya. Kalau di kampung nggak bisa. Gimana ya? Nah itu. Nih. Oke. Jadi salah babnya masih di belakang sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, kan udah muncul ini. Ini saking terus. Iya, ini. Salah satu yang membatalkan sholat adalah gerak lebih dari 2 kali atau sekali tapi kenceng. Jadi misalnya Allahu Akbar, temannya ditendang, jengkang temannya, batal. Yang nendang maksudnya yang batal. Tapi itu sengaja. Sengaja itu artinya bisa dikendalikan. Kita yang mengendalikan. Ini kan kita yang mengendalikan. Kalau kita berdiri ada angin, nah itu bukan kita yang mengendalikan.
Jadi yang masih bisa kita kuasai gerakan yang memang itu gerakan kita. Kalau kapal itu kapalnya yang goyang, otomatis kita goyang. Itu ya. Iya. Jadi gerakan lebih dari 2 kali berturut-turut. Makanya nanti misalnya kita sholat, saking khusyuknya nggak ngeliat tembok, ternyata deket banget sama tembok, mau sujud susah kan? Mundur 2 langkah berhenti, dijeda, terus mundur lagi kalau kurang jauh. Ya, jangan ngelompat. Kalau ngelompat batal, sama kayak gerakan sekali tapi kenceng. Melompat batal, karena itu dianggap gerakan yang berlebihan walaupun sekali. Kecuali darurat. Ya kecuali darurat. Kalau darurat lari-lari dulu nggak masalah ya. Jadi ini kalau dalam keadaan normal. Kalau dahem berkali-kali, Kenapa? Dahem tidak termasuk membatalkan sholat. Yang membatalkan itu tertawa terbahak. Itu berarti kalau sini langsung ada. boleh, senyum boleh, atau Ada orang lain gitu. Pokoknya Oh, kalau masih bodoh bisa dengan mengeraskan bacaan meminta Kadang-kadang kita kan lagi posisi sholat, terus ada tamu kan kita nggak mau dilihat, nanti tinggal terasa aja bacanya. Jadi ngasih kode ke orang bahwa kita masih sholat. ya. Terus itu tadi ya. Nah, itu balik. Dengan ngasih tahunya saya berdahem sekali dia nggak dengar. Jadi saya nggak berkali-kali. Balik ke sono. itu nggak termasuk ya, nggak termasuk. Yang membatalkan itu yang dari sini nih ya, ngomong dengan sengaja walaupun sedikit. Misalnya satu kata tapi orang paham. Misalnya gini, tok 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 tok, masuk. Sedikit bukan, tapi orang paham, masuk, batal. Ya, beda kalau darurat lain. Ya, kebakaran, kebakaran atau ada, nah itu lain. Nah, iya, mungkin ada lainnya. Yang mahasiswa baru silakan. Sendawa. Nah, itu nggak apa-apa. Nah, jadi yang batalin itu ngomong dengan sengaja walaupun sedikit. Nanti pas babnya lebih detail ya. Terus tertawa sampai terbahak-bahak. Senyum enggak, senyum mesem-mesem itu enggak. Atau nengok misalnya, bumpiang, nengok. Terus balik, enggak batal. Asal jangan nengok semua. Maksudnya posisi dadanya tetap harus menghadap kiblat. Jadi misalnya gerompiang, jangan begini, palanya aja yang nengok. Tapi jangan sampai tadi, harus dibatasi, jangan sampai 3 kali, sampai 2 kali. Nggak boleh sampai 2 kali. Kalau 2 kali batal. Mungkin yang lain, apa aja pokoknya yang diunek-unek. Nanti kalau saya nggak tahu, PR saya maksudnya. Ya, no, kasih. Wah, belum tadi gitu ya. Ya. Jangan bun, benar aja. Nih benar. Oke. Ada azan di skip dulu ya. Oke, ulangi tadi ya. Bagaimana kalau waktunya tahiyat awal keburu berdiri? Bisa nggak rakaat ketiga kita tahiyat dulu gitu ya? Nah, kita harus tahu tahiyat awal itu bukan
bukan rukun. Malahan kalau kita udah berdiri, batasannya begini, biar tahu. Harusnya ini kan, habis sujud tuh begini. Oh nggak kelihatan nggak apa-apa. Yang penting kan di sini. Terus udah kadung berdiri, ini masih bisa balik. Ya, tuh, nah, bulu balik. Nah, tapi kalau sudah posisi lebih dekat berdiri, segini, ya nggak boleh, balik batal. Balik batal. Kenapa? Karena ini rukun, tahiyat awal bukan. Nggak boleh belain yang nggak penting, ninggalin yang penting. Nah ya, jadi kalau masih dekat, masih biar kelihatan, masih deketan duduk daripada berdiri posisinya, balik. Ya, balik duduk lagi. Kalau udah deket berdiri tinggal sedikit lagi, oh nggak boleh, balik batal malahan. Itu ya, kalau balik batal. Ya. Nah, ya aturannya misalnya apa tahiyat awal lepas, kunut lepas, biarin. Masih ada nanti ditempel pakai sujud sahwi kalau ingat. Kalau nggak ingat ya sudah, nggak apa-apa. Jadi sujud sahwi juga bukan rukun. Kalau ulang dari awal, Itu namanya ngurang dari awal. Nah itu nanti berkait, mungkin ini nanti berkaitan dengan sholat ngulang. Misalnya gini, mau bintang sholat sendirian di rumah, ada kiainya idola, sholat di masjid jamaahnya banyak, sholat lagi bareng itu. Atau begini, misalnya mamerin satu-satunya ustadzah di situ, tahu kenapa sholat di rumah, di masjid gak ada yang imami, sholat lagi. Tadi namanya ada, boleh. Atau tadi ya, tadi sholat cuma berduaan kayaknya, oh lebih top di Solo kayak di masjid gede, jamaahnya gede, kiainya, sholat lagi boleh. Atau yang tadi satu-satunya ustadzah sholat sendiri, lah itu jamaahnya bagaimana, sholat sendiri belum bisa, sholat lagi ngimamin gitu ya. Udah ya, nanti pas babnya lebih detail ya. Udah, tapi nggak apa-apa, yang ada di kepala keluarin aja. Nanti kalau ini ya barangkali nanti punya ganjalan gitu. Ya silakan. Nah ya, oke. Mau pakai masuk mahasiswa lama masih malu. Silakan ya silakan. Misalnya salam, kalau misalnya kita masuk ke rumah, kan ada orang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada yang jawab. Kalau misalnya kita masuk ke rumah itu kosong. Bacanya sama. Ya bun. Assalamualaikum warahmatullahi Iya. Anak. Mungkin ada yang pengen bantu jawab. Oh nggak apa-apa. Kalau mahasiswa sama dosen itu sama. Bedanya dosen tahu duluan gitu. Ya, jadi kita jangan seperti ngaji yang itu ya. Kita sama ini belajar. Hanya mungkin bacaannya lebih banyakan saya. Itu aja. Iya. Gitu. Jadi yang tadi itu apa? Etikanya begini. Masuk rumah walaupun rumah sendiri itu di sunnah salam assalamualaikum buat siapa aja di situ walaupun kelihatannya nggak ada orang, wa alaina, jadi salam untuk kalian dan untukku,
wa ala ibadillahis sholihin, dan untuk semua makhluk yang soleh. Oh, bisa jin, bisa apa itu. Makanya nanti kalau pas ketemu sholat jamaah itu, walaupun sholat sendiri, nanti ada pendapat yang kalian imaman, barangkali ada orang lain makmum di belakang kita nggak tahu. Iya, malah ini ada cerita yang mungkin sampai sekarang. Bukan di nih di pesantren Lirboyo itu. Oke, di pesantren Lirboyo itu ada yang lain yang bukan kita ngaji. Awalnya kita nggak tahu. Taunya apa? Taunya Mbah Yainya lagi pengen berhalangan, santri disuruh, nanti jam segini kamu ke ini ya ngaji. Ayo, yang santrinya ngaji lu nggak ada orang, pokoknya ngaji di situ. Ini sampai sini dikasih tahu babnya. Ini sampai sini ngaji, nanti yang kayak kita. Itu. Jadi nanti kalau pas babnya sholat jamaah nanti ketemu kita. Jadi walaupun kita sholat sendiri, ada pendapat ulama yang imaman lillahi ta'ala, barangkali ada orang lain nanti jadi makmum, bukan orang kayak kita ya, siapa kayak gitu. Iya, oke. Bukan kayak film itu ya, Film makmum. nah, nah salah satu ilustrasinya itulah kira-kira. Iya, silakan. Ada sholat subuh. Kalau sholat subuh biasanya saya mati lampu ya. Ada yang bilang kalau ada terus harus dinyalain lampunya. Sebenarnya harus dinyalain apa memang boleh aja. Remeng-remeng apa gelap-gelap gitu ya. Iya. Jadi kadang-kadang yang agak berbau sosial itu nggak bisa hitam putih, nggak bisa. Misalnya kayak gini, ada orang sholat lebih suka merem, karena dia biar nggak diganggu orang lalu lalang. Fokus. Bener nggak itu? Tapi ada yang ngikutin, jangan. Ada melek di depannya nggak ngeliat. Nah, ada sesuatu yang harusnya kita hindari, nanti nggak tahu. Ya udah, itu masing-masing nanti bagaimana nih. Makanya pendapat ulama itu, apakah yang istihad itu cuma ulama-ulama? Kita juga istihad dalam hal ini. Sebaiknya bagaimana nih? Istihad itu ya apa? Istihad itu kan kalau bahasa orang awam itu mengerahkan semua kemampuan untuk menyelesaikan masalah, itu istihad. Ini bagaimana nih kalau begini? Enaknya diterangin apa digelapin? Ya tadi dipikir sendiri, di ini sendiri. Kayaknya misalnya banyak tikus lalu lalang, atau banyak ayam masuk rumah. Kalau di kampung kan ayam ya, kambing kan dalam rumah. Itu kalau gelap-gelap tahu-tahu maknyos, nah ulang sholatnya. Nah, kena belek. Ya, pokoknya di ini sendiri ya. Kayaknya lebih aman yang mana? Ya. Ya. Ya, mungkin yang lain. Ada lagi? Temia ya, bahasa yang belum ada kitabnya nanti dibeli aja biar enak. belum nanya. Iya, Oh, ya. Gitu ya. Itu saking bingungnya atau saking pinternya itu? Iya kan? Saking seriusnya dengerin sampai nggak ini ya.
Pertanyaannya enak semua tadi di rumah nanya kan? Iya. Ayo, Dah. si baru nanya. Oh iya yang baru. Yang baru kan banyak nanya. Yang baru. Masih malu, iya, iya. Saking banyaknya ya. Yang kalau sedang nggak ada ditutup dulu, nanti bisa nyambung lagi biar nggak kelamaan. Kalau kelamaan ntar cepet bosen. Udah mau 1 jam. Atau mama. Nah. Udah nggak ada yang nanya lagi? Ada cukup. Ya mungkin hanya sampai situ saja pembahasan kita kali ini. Untuk pembahasan berikutnya kita bahas dengan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.